Selamat menyaksikan video pembelajaran PPKN Inspiratif untuk apresiasi GTK Digdas Inspiratif tahun 2021 Kemdikbudristek RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Kirom, guru di SMP Negeri 1 Indramayu Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya akan mengikuti apresiasi guru inspiratif tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek RI untuk guru-guru inspiratif se-Indonesia. Maka ikuti pembelajaran inspiratif yang saya lakukan di kelas 8C melalui hybrid learning dengan Brightcam, kemudian Zoom, dan aplikasi kekinian lainnya. Tetapi saya juga berkolaborasi dengan anggota Satlantas Polres Ogan Ilir dengan protokol ketat. Demikian. Saya awali dengan melakukan koordinasi dan perencanaan dengan wakil kurikulum wali kelas. Saya akan mengajar tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di kelas 8C melalui hybrid learning berbantuan Brightcam dan aplikasi kekinian lainnya. Dan saya sudah memberitahukan di WA Group, kemudian di Classroom juga, sehingga anak-anak mudah dan siap untuk belajar. Lalu untuk Project Citizens akan saya berikan pada pertemuan ketiga dan penampilannya pada pertemuan keempat. Karena ini satu kesatuan, untuk hybrid learning saya memberikan pada pertemuan kedua, sebagaimana di dalam video nanti bisa disaksikan. Dan terkait dengan proses penyusunan, ada 7 kelompok pasangan yang sudah saya tentukan dan anak-anak pilih sendiri. Kemudian presentasinya melalui Zoom karena keterbatasan waktu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat menyajikan hasil telaah mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang benar sesuai dengan D3.3 dan 4.3. Adapun hasilnya seperti ini. Tuliskan landasan hukum pembentukan perpres. Kemudian dari presentasi di akhir saya menyampaikan untuk pertemuan berikutnya akan melaksanakan pembelajaran dengan nanti melalui link Microsoft atau materi. Kemudian saya juga pada pertemuan ketiga langsung menyampaikan tentang langkah-langkah dari Project Citizen seperti yang ada di tayangan berikut. Namun demikian, untuk proses penyusunan tadi, baik materi atau bahan diskusi sudah saya siapkan, tinggal anak-anak menyelesaikan. Dan nanti di pertemuan ketiga mereka akan mengumpulkan hasil dari diskusi dan presentasi mereka. Dan langkah-langkah dari Project Citizen ini dimulai dengan saya menyajikan video terkait dengan kasus kecelakaan yang menimpa pelajar di salah satu kota di Indonesia dengan materi menampilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini terkait dengan mematuhi rambu lalu lintas. Untuk tampilan kasus pelanggarannya seperti ini, diklik kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kasus kecelakaan bermotor. Lalu dari kasus kecelakaan bermotor ini saya membagikan post-it yang diisi oleh anak-anak tentang tanggapan masing-masing yang membacakan Febrian dan Ana sebagai salah satu perwakilan. 2 pelajar sekolah menengah pertama di Ngawi tewas. Kebetulan di pertemuan tersebut juga tidak hadir Senang Joni Keswara karena kecelakaan bermotor Ponceng 3 dan sekarang masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang memprihatinkan. Lalu saya memberikan penguatan mengenai indikator kesadaran hukum. Selanjutnya saya juga tayangkan contoh video tertib lalu lintas yang baik dan benar dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, untuk Project Citizens, langkah-langkahnya seperti yang ada di slide ini, mulai dari mengidentifikasi, memilih masalah, menginformasi sampai merefleksi pengalaman belajar, dan anak-anak sudah memahaminya, tinggal mereka melaksanakan penugasan. Untuk pilihan topik ada 4 topik yang saya tentukan, di mana topik pertama ada pelanggaran lalu lintas di lingkungan sekolah, yang kedua di masyarakat, ketiga tentang standar berlintas dan usia remaja untuk berlintas. Untuk penilaian ada penilaian
sikap melalui rubrik penilaian sikap seperti berikut. Kemudian penilaian keterampilan melalui rubrik keterampilan, bagaimana mereka menghargai sampai pada memberikan argumen pada saat presentasi. Dan untuk penilaian pengetahuan saya berikan melalui penilaian harian atau ulangan berbasis quizzes 20 soal pilihan ganda. Dan untuk tindak lanjut akan dilakukan bersama dengan anggota Satlantas Polres Ogan Ilir. Ini adalah tampilan ketika pembelajaran hybrid learning di kelas 8C1 dilaksanakan. Pembelajaran hybrid learning ini saya lakukan untuk mengatasi learning loss yang menjadi keprihatinan bagi semua pihak, terutama guru, orang tua, dan pemangku kepentingan. Pembelajaran hybrid learning ini memang membutuhkan banyak fasilitas, namun demikian tidak harus fasilitas yang canggih digunakan. Bisa juga menggunakan Droidcam hanya dengan bantuan kamera yang terinstall Droidcam. Begitu juga aplikasi Droidcam yang terinstall di laptop. Pada pembelajaran ini, siswa diberikan keleluasaan atau kebebasan dalam memilih sumber belajar sebagai bentuk merdeka belajar bagi mereka. Bisa menggunakan buku teks PPKN, bisa juga menggunakan search engine melalui handphone atau Android, bisa juga browsing di Google dan lain sebagainya. Pembelajaran seperti ini saya lakukan untuk membuat suasana senang, suasana gembira, dan suasana menarik bagi anak-anak. Jadi karena pengaturan di sekolah bertingkat, jadi dari Google loh. Karena ada di mana? Berikutnya, pelaksanaan hybrid learning di kelas 8C2. Pelaksanaan di kelas 8C2 ini dilaksanakan di lab IPA, karena di lab IPA sudah tersedia fasilitas fokus, audio, dan tempat yang representatif. Namun demikian, untuk pelaksanaan tempat belajar, setiap pertemuan di rolling. Kalau sekarang kelas 8C2 di lab IPA, maka untuk pertemuan berikutnya yang belajar di lab IPA atau belajar menggunakan Infocus adalah kelas 8C1. Saya memberikan pembimbingan dan pelaksanaan pembelajaran melalui quizzes dan aplikasi lainnya. Ini adalah kegiatan kunjungan belajar karena salah satu siswa saya tidak hadir dari 4, baru 1 yang bisa saya hadirkan. Ini adalah suasana kehadiran siswa di luar kelas di taman sekolah. Dan ini adalah penutup dari pembelajaran hybrid learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Trivinesenka. Saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Bapak Husnil Kirom, salah satu guru di SMPN 1 Indralaya Utara yang muda, kreatif, inovatif, dan menginspirasi banyak orang. Semoga beliau sukses selalu dan selalu menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih. Dengan tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Salam sehat. Semoga Sentra pendidikan Juara. di Indonesia semakin maju.